Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Andri Pratama. Di video kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman mengenai materi hukum termodinamika yang ketiga. Sebelumnya sudah saya jelaskan tentang hukum pertama dan kedua termodinamika. Di sini adalah yang ketiga. Jika teman-teman penasaran atau ingin mengenal hukum termodinamika yang ketiga, silakan simak video saya sampai habis ya. Dalam hukum termodinamika yang ketiga, berkaitan dengan temperatur nol absolut. Nah, hukum ini juga menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Pada suhu 0 Kelvin, fenomena dapat diamati dalam sistem tertutup. Yang pertama adalah sistem tidak mengandung panas apapun. Yang kedua, semua atom dan molekul dalam sistem berada pada titik terendah. Oleh karena itu, sistem pada nol absolut hanya memiliki satu keadaan mikro yang dapat diakses, keadaan dasarnya. Sesuai hukum ketiga termodinamika, entropi sistem tersebut sama dengan nol. Untuk kita ketahui bersama bahwasanya hukum termodinamika yang ketiga ini dikembangkan oleh ahli kimia dari Jerman yang dipanggil dengan Nernst. Pernyataan Nernst tentang hukum ketiga termodinamika menyiratkan bahwa tidak mungkin bagi suatu proses untuk membawa entropi sistem tertentu menjadi nol dalam jumlah operasi yang terbatas. Adapun penerapan penting dari hukum ketiga termodinamika adalah membantu dalam perhitungan entropi absolut suatu zat pada suhu ataupun simbolnya T. Penentuan ini didasarkan pada pengukuran kapasitas panas zat tersebut. Hukum termodinamika ini dapat diterapkan dalam teknologi yang membantu aktivitas kita semua teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah rice cooker. Rice cooker adalah alat penanak nasi yang dapat juga dialihfungsikan untuk merebus sayur, mengukus kuah, dan lain-lain. Rice cooker tentu saja memanfaatkan listrik, teman-teman. Mulai dari 300 watt, 500 watt, 800 watt, dan seterusnya. Dalam sebuah rice cooker memiliki elemen pemanas yang berada di bawah, samping, dan atas. Untuk prinsip kerja dari sebuah rice cooker adalah saat saklar sudah terhubung dengan elemen pemanas utama, maka arus listrik akan langsung menuju ke elemen utama dan lampu di rice cooking menyala. Ketika suhu pemanas sudah mencapai maksimal dan nasi sudah matang, maka termostat trip akan langsung menggerakkan tuas sehingga posisi saklar jadi berubah, mengalirkan listrik menuju ke elemen penghangat nasi melewati termostat. Pada posisi penghangat, ketika suhu termostat sudah maksimal, maka arus yang menuju ke elemen penghangat akan terputus otomatis. Begitu pula ketika suhu pada termostat berkurang, maka otomatis arus menuju elemen penghangat akan terhubung kembali secara otomatis. Nah, proses ini akan berlangsung secara terus-menerus. Jika didasarkan pada hukum termodinamika, maka cara kerja rice cooker akan berupa nasi yang awalnya berupa beras dan memiliki tekstur keras. Ketika diberi air dan memanaskannya, maka tekstur akan berubah menjadi lembut dan mudah untuk dimakan. Betul kan teman-teman? Nah, suatu cairan akan menguap apabila tekanan uap gas yang berasal dari cairan itu sama dengan tekanan dari cairan di sekitarnya. Tekanan uap sama dengan tekanan cairan. Jadi, titik didih suatu cairan sebenarnya bisa dimanipulasi dengan meningkatkan tekanan di luar cairan ataupun tekanan eksternalnya. Jika pada rice cooker biasa, air akan dididihkan dengan tekanan eksternal biasa, yaitu 101 kPa, dan mendidih pada titik didih biasa, yaitu 100 derajat Celcius atau 373 Kelvin. Sementara itu, pada penanak nasi yang memanipulasi tekanan, jika tutup lubang uapnya dibuka, maka pressure cooker akan bekerja seperti penanak nasi biasa. Tekanan-tekanan eksternalnya sama dengan tekanan udara luar. Namun, jika tutup lubang uapnya ditutup
akan ada perubahan pada tekanan udara di ruang dalam pressure cooker, dan titik didih cairan akan berubah. Berbeda ketika katupnya ditutup, kondisi sistem berubah karena uap air hanya dapat berada di dalam ruang pressure cooker. Berhubung ada tambahan massa, maka tekanan akan semakin tinggi dan titik kesetimbangan antara fase berubah ke temperatur yang lebih tinggi dan terbentuklah titik didih baru. Nah, itulah penerapan hukum 3 termodinamika dalam rice cooker. Untuk teman-teman ketahui bahwasanya ilmu fisika ini yang akan menjadi pengantar bagi teman-teman dalam perkuliahan nantinya mengambil jurusan teknik mesin. Teman-teman akan belajar materi hukum 3 termodinamika ataupun hukum termodinamika. Oleh karena itu, saya di sini hanya menyampaikan materi dan mengingatkan teman-teman kembali jika teman-teman lupa ataupun kurang paham. Teman-teman bisa menonton video saya sampai habis dan juga video-video saya yang lainnya. Itu berkaitan dengan edukasi kepada teman-teman tentang materi dari jurusan teknik mesin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Tidak bosan-bosan saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk like, subscribe, and share ya. Terima kasih.